goes away that hasn't been said before. I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. I haven't a clue why you went away. I only know you are gone, and I sit alone, my heart by the phone, and so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly I don't know why. Indis ekonomi, sepertinya kita harus bijak dalam memilih suatu mobil ya teman-teman. Apalagi untuk harian, tentunya kita harus memilih mobil yang reliable, durability-nya bagus, lalu jaminan untuk harga jual kembali juga masih oke. Sewaktu-waktu kita mau upgrade ataupun membutuhkan uang untuk dijual, ini adalah salah satu mobil yang worth it yang bisa dibeli di tahun 2026. Masih di channel Garasi 39 bersama saya Agi, dan inilah Suzuki Grand Vitara tahun 2024. Ya, mobil ini kita akan jual. Suzuki Grand Vitara Hybrid GX tipe tertinggi, automatic transmission. Untuk platnya itu AD Klaten, tangan pertama. Untuk kilometernya 23.000. Normal untuk mobil berumur 2 tahun. Jadi setahun itu sekitar 11 ribuan. Cukup wajar. Mobil pernah dipakai harian, cuman tidak untuk harian yang berat ya teman-teman ya. Ya, langsung saja kita lihat kondisinya seperti apa. Untuk harganya nanti kita spill di akhir video. Makanya tonton terus, jangan lupa subscribe di channel ini dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ya, di depan kita sudah ada Suzuki Grand Vitara Hybrid GX tahun 2024. Kilometernya baru 23.000 ya, real, dan ada service recordnya. Ini kondisinya 0 sped, platnya AD Klaten, pajak baru bulan ini, jadi tinggal meneruskan pakai aja. Kita lihat dulu keliling. Seperti ini penampakan mobilnya. Ini warna cukup yang diminati ya teman-teman, warna putih, tutun di atasnya itu hitam. Seperti ini. Bodinya masih 0 sped, gap bumper masih utuh. Dan juga mobil ini worth it untuk tahun 2026, masih layak untuk dibeli dengan fitur yang bagus, hybrid, irit. Ini cocok untuk Anda yang ingin mencari mobil harian. Dimulai dari depan teman-teman ya. Ini jaminan tidak bekas laka, tidak bekas banjir. Ini untuk LED-nya, DRL-nya di atas ini. Di bawah sini ada LED laser ya. Ini bisa leveling, naik turun.
Untuk gap bumpernya masih utuh. Ada baret-baret ringan seperti ini, wajar ya teman-teman. Ini kalau mau kita beresin juga bisa, atau mau begini saja kondisinya, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini cuma kena pojok di sini. Untuk grillnya masih utuh, nggak ada yang patah sama sekali. Itu juga lampu di sisi kanan. Di sebelah sini tidak ada baretan ya teman-teman. Tidak ada baretan sama sekali. Untuk gap bumper masih presisi. Kap mesin juga masih presisi. Tidak ada cat yang belang. Lalu untuk bannya, ini masih tebal banget. Buatan tahun 2024, sesuai ya sama tahun mobilnya. Seperti itu teman-teman. Di tipe ini sudah memakai panoramic sunroof gede ya teman-teman. Itu, dan juga sudah ada pegangan roof racknya, jadi nggak perlu ribet kalau misal nanti mau dimodif, mau dipasangin roof rack. Tidak perlu coak-coak, tidak perlu pakai baut, tinggal nempel ke sini cangkolannya. Cukup besar panoramiknya teman-teman. Untuk kondisi roda belakang masih sama seperti depan. Tahunnya juga 2024. Sesuai sama lahirnya mobil ini. Untuk belakang untuk lampu, ini lampu rem. Kalau ini untuk lampu mundur dan juga sein ya. Gapnya masih utuh, jaminan bukan bekas laka atau bukan bekas banjir ya. Lihat. Di sini juga sama, tidak ada baret di sini. Ada baret cuma di sebelah bagian depan sini. Tapi untuk keseluruhan mobil belum pernah kena sepet. Kita lanjut ke bagian interior. Untuk bagian interior, ini jok bawaan dari Suzuki sendiri, berbahan kulit seperti ini. Ini plastiknya masih ada dari bawaan pabrik. Seperti itu teman-teman. Kondisi pedal remnya seperti ini. Kilometernya baru 23.000. Ya ini normal untuk pemakaian harian. Pemakaian 2 tahun, jadi setahunnya itu sekitar 11.000. Itu masih cukup wajar. Displaynya seperti ini. Ini sudah ada kamera 360. Lalu ada yang menarik teman-teman. Di sini ada tombol head up display, jadi speedonya bisa muncul dari sini. Keren ya.
Untuk mobil di kelasnya ini jarang sekali ada head up display. Jadi memudahkan pengemudi untuk memantau speedometer tanpa melihat speedometer aslinya di sini. Jadi ini sejajar dengan kaca. Dari angle manapun juga masih kelihatan. Seperti mengikuti mata kita ya teman-teman. Seperti itu. Ini bisa diganti-ganti displaynya. Saya kembalikan lagi. Cukup keren ya teman-teman. Oke, lalu untuk fitur lainnya di kelasnya ini sudah ada panoramic sunroof. Coba. Gede sekali sampai belakang ya. Ini overall masih elektriknya masih berfungsi semuanya. Jadi aman, tidak ada kendala apapun. Tuh, sampai belakang teman-teman. Ini berguna sekali untuk Anda yang kalau udah dari pagi beraktivitas nggak pernah kena matahari, di perjalanan ini dibuka bisa kena matahari langsung, cukup besar. Atau mungkin nanti mau pilkada kampanye, nanti bisa dari atas ini, cukup besar banget. Kita kembalikan dulu. Ini sudah auto ya teman-teman. Begitu ditutup, sunsetnya langsung nutup sendiri. Kondisi jok belakang sudah ISOFIX, jadi untuk Anda yang punya anak yang masih kecil atau masih baby, ini bisa dipakein pakai car seat. Untuk fiturnya lebih jelasnya silakan cek Google. Saya hanya mereview untuk unit ini, tapi untuk unit secara keseluruhan bisa dicek di Google banyak sekali, ataupun di YouTube konten kreator yang sudah besar, sudah banyak reviewnya. Kita lanjut bagian belakang. Seperti ini teman-teman kondisinya. Semua masih rapi. Karpet ori juga masih ada. Mohon maaf ini karena karpet bludru, ditambahin pakai karet ini aja. Jadi aman bludrunya, supaya tidak terlalu kotor. Jadi dipakein karpet karet seperti ini ya teman-teman. Kalau aslinya seperti ini. Ini cuma tambahan. It's okay, nggak apa-apa, no problem. Seperti ini. Sudah ada AC-nya untuk penumpang belakang. Seperti itu. Untuk build quality Suzuki, memang dari dulu build quality-nya cukup bagus ya teman-teman, dibanding dengan brand-brand yang terkenal yang sudah banyak dipakai orang-orang. Ini memang posisi Suzuki untuk build quality-nya sudah cukup bagus. Ini cukup tebal dibanding pesaing-pesaingnya. Dan ini hal yang mengejutkan itu, Suzuki itu membuat mobil yang cukup kedap. Dari karetnya ini, di kelima pintunya karetnya itu full utuh. Jadi suaranya lumayan kedap. Tuh. Karetnya full utuh muter. Jadi lumayan kedap. Untuk noise roadnya bisa tertutupi lah. Untuk bagian bagasi belum ada power back door, jadi masih manual. Cuman handle-nya sudah elektrik. Begini kenampakannya. Di sini ada buku servis record. Ini masih ada 1 kali servis gratis lagi yang bisa dipakai, yang bisa digunakan. Ada buku manual
dan buku-buku segala macam di sini. Bagasinya cukup luas. Lalu untuk bagian bawahnya, ban serepnya full size ya teman-teman. Tidak ada bekas laka ataupun banjir. Ban serep include dengan dongkrak dan juga kunci untuk membuka roda. Lalu ini untuk toneonya masih utuh, belum ada yang lembek-lembek. Masih kuat banget. Seperti ini displaynya kalau kita misal duduk di penumpang belakang. Begini kenampakannya. Ini masih luas. Tinggi saya sekitar 173 cm. Itu duduk di belakang masih cukup nyaman. Ini bentuknya keren teman-teman. Kita lihat bagian bawah. Bagian bawah masih utuh ya, nggak ada yang aneh-aneh. Ini knalpot masih juga bawaan. Jaminan bebas laka maupun bebas banjir. Bannya juga sama, pakai Apollo 215 60 ring 17. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Dan ini kaca filmnya sudah terpasang 3M, diganti sama 3M. Gitu. Dan di sini ada baterai hybridnya teman-teman. Oke teman-teman, bicara soal hybrid, ini mesinnya berkapasitas 1500 cc, berkode K15C, dual jet, dual injection. Jadi injeksinya ada 2. Kita coba tengok kondisi mesinnya. Lanjut di bagian mesin. Seperti yang saya tadi sampaikan, mesin ini berkode K15C, cc-nya 1500, mild hybrid, jadi berbeda dengan hybrid yang full hybrid dan juga strong hybrid. Jadi mild hybrid ini hanya membantu ketika akselerasi dari mobil berhenti menuju ke kecepatan yang lebih tinggi, ataupun ketika Anda di macet-macetan untuk stop and go, dia sangat membantu. Mesin ini dibekali dengan dual injection, jadi satu silinder itu ada double injeksi ya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu kondisinya. Ini saya perlihatkan yang sering kali dicermati oleh inspektor mobil di konten manapun, sering kali cuma gara-gara ini mobilnya dicacati. Sebenarnya ini kalau ini cacat, ini nggak cacat ya teman-teman. Ini nggak cacat. Semisal kalau menemui mobil yang cacat di sini, jangan langsung buru-buru itu adalah X laka. Jadi belum tentu ya teman-teman. Kita harus memahami itu, melihat dari secara keseluruhan. Jadi nggak semata-mata cuma ini dibuka terus langsung dieksekusi ini X laka, enggak ya teman-teman.
Kalau mobil ini semua masih utuh, karet-karetnya juga masih bawaan pabrik, bagian sini juga masih utuh, tulang-tulangan juga aman, nggak ada bekas laka, lalu bekas tikus juga nggak ada, semuanya aman. Klip bumper juga masih utuh semuanya, perlampuan juga masih utuh, di dalam juga masih utuh. Ini panggang sate juga masih utuh. Kita coba cek mesinnya, suaranya seperti apa. AC-nya tentunya masih dingin teman-teman, jadi nggak perlu khawatir kalau kepanasan. Sudah ada charger di sini, kamera 360, CarPlay. Jadi mobil ini cukup mengakomodasi kebutuhan teman-teman untuk aktivitas sehari-hari ya. Kita cek mesinnya, mesinnya halus banget sampai nggak kedengeran. Nyala ya teman-teman ya. Ya, begitulah kurang lebihnya kondisi mobil ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut mengenai mobil ini, hubungi di WA kami yang ada di bawah di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, seperti janji saya di video yang ada di depan tadi, mobil ini kita jual. Mobil ini kita akan buka harga 320 juta, nego sewajarnya. Jadi untuk nego pastikan sudah cek unit terlebih dahulu. Bagi yang dari luar kota, silakan WA saya, hubungi nomor saya, bisa video call atau bisa datang ke sini. Lokasinya itu kita berada di Kota Klaten, tepatnya di Jalan Bypass, Jalan Diponegoro, Klaten. Itu ya teman-teman. Atau kalau enggak, cari di Google Map Carbonales Carbos. Carbonales Carbos. Ini lokasinya di dekat Masjid Al-Aqsa Klaten atau Rumah Sakit Diponegoro Klaten. Jadi sekian ya teman-teman untuk review singkat mobil ini. Makasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga di-share di seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.